Menawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Menawitan. Oke, Beba. Malam ini malam yang berbahagia tentu bagi saya dan bagi umat yang berbahaya semua. Ada banyak sejumlah obrolan yang masuk ke Dewan Redaksi pada malam hari ini. Namun dari sekian banyak kita ada sejumlah pilihan sebenarnya sangat berat, tapi ya tetap kita harus ambil pilihan. Malam ini kita kedatangan tamu yang biasa di luar, Kang Arif. Wih. Ayam beren. By the way, teman-teman mungkin penasaran tentang apa sih konten Menawitan itu? Sebenarnya di acara obrolan yang cukup rusuh dan mudah-mudahan mampu memberikan pengaruh, kita akan selalu kedatangan sejumlah tamu-tamu komunitas gitu. Di bidang apapun, dalam hal apapun. Artinya bagi teman-teman yang punya kumpulan-kumpulan komunitas dalam bidang apapun, teman-teman bisa nulis nih di komen. Mau dong komunitas aku misalkan jadikan bahan di podcast di rumah komunitas, misalkan silakan. Tinggal isi, nanti admin kami yang akan follow up tindakan itu semua. Dan pada malam yang berbahaya ini, lagi-lagi kita kehadiran tamu yang berbahaya. Tidak bukan adalah ownernya rumah komunitas. Wih. Oke. Saya yakin teman-teman yang sering nonton atau yang sering lihat di page media sosial misalkan sering berseliweran tuh advertisement di rumah komunitas yang mungkin yang pertama kali terlihat itu itu perusahaan konveksi gitunya gitu kan ya. Karena rata-rata muncul iklannya, advertisementnya adalah tentang urusan membuat suatu produk gitu. Merchandise gitu ya. Kemudian ketika masuk ke markasnya pun pemandangan pertama ya tindakan produksi yang masih berkaitan dengan urusan perkonveksian, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kan ini menjadi satu permasalahan besar atau pertanyaan besar bagi teman-teman. Apa iya? Jangan-jangan ini cuma nama doang rumah komunitas, dalamannya itu aja, misalkan perusahaan konveksi. Nah, kita coba telanjangi. Kita coba telanjangi apa sejatinya rumah komunitas. Dan tentunya kita harus tahu dulu sosok Kang Arif di balik layar seorang yang menggerakkan rumah komunitas ini. Ini gimana ceritanya Kang Arif tentang rumah komunitas itu? Siap. Apakah hanya sebatas usaha konveksi tapi ngasih namanya rumah komunitas atau bagaimana? Oke, makasih banyak Ustadz. Perjalanan yang cukup panjang sebetulnya mah. Jadi kalau berbicara konveksi, ini usahanya itu baru mulai di tahun 2019. 2019. Ya, sedangkan rumah komunitas sendiri berdiri sejak tanggal 1 November tahun 2013. Berarti kalau secara durasi sudah 12 tahun. Oke. Gitu. Jadi diawali dari keresahan sebetulnya. Oke. Karena saya senang berkomunitas. Sebentar, keresahan. Sebentar, tahan dulu. Jangan dulu bernafsu, tunggu dulu. Siap. Muka konveksi 2019. 19. Sementara berkomunitas dengan tindakan sejumlahnya di sejak 13. 2013. Oke, berarti pergerakannya justru di pergerakan kerelawanan terlebih dahulu. Betul. Di sejak 2013. Betul. Baru ngebangun usaha di bidang salah satunya konveksi itu baru di 2019. Ya, Oke. 5 tahun setelah berdiri. Oke. Gitu ya. Jadi dulu awalnya kalau kita meet up gitu ya sama member di komunitas kan seringnya di kafe, kedai gitu ya. Dan bisa dibilang kan kalau berbicara member komunitas kan itu heterogen ya. Mulai dari pelajar, mahasiswa, pengusaha, karyawan, bahkan dari mulai OB sampai yang direktur ayah didinya gitu. Nah, saat kita ngumpul di kedai, ya keresahannya gini sih. Kalau kedai-kedai kopi kan tahu lahnya secangkir kopi pahit juga harganya wow gitu.
Oke. Bagi pelajar bisa jadi segelasnya 30.000 mahal Oke. ya gitu. Nah itu rutin teman-teman komunitas kalau nongkrong di sana gitu. Nah ya kasihannya kalau pelajar kan nggak pesen gitu. Nah dari sana Nungguan gitu, traktiran merenya. apalagi anu apa turun biaya di orang tuanya Oke. telat gitu kan ya. Jadi kepikiran lah gitu. Kayaknya komunitas harus punya wadah. Oke. Ya, Nah, sebelum bergerak ke ranah usaha salah satunya konveksi misalkan kan tadi berkomunitas. Nah, berkomunitas sendiri pada saat itu Kang Arif dengan tim yang ada pada saat itu bergerak di bidang apa komunitasnya? Dulu saya konsen di komunitas IT. Oke. Ngapain aja tuh? Ngapain aja? Ya biasanya selain meet up kan suka ada sharing-sharing ya. Oke, ada sharing tentang sessionnya. knowledge gitu kan, bikin workshop, bikin seminar gitu. Jadi kalau mau ada event ya bikin kegiatannya pra-nya gitu ya di coffee shop gitu. Dan bisa dibilang kan itu cukup mahal ya gitu secara budget overhead buat operasionalnya. Hingga akhirnya kalau misalkan terus-terusan gini kayaknya kalau untuk skala komunitas kurang pas deh gitu. Oke, sebentar, pelan-pelan. Teman-teman Kang Arif yang concern di bidang IT itu meriung, berkumpul, Betul. berkomunitas. Terus tindakan-tindakan berkomunitasnya apa itu? Ngasih-ngasih pelatihan gratis atau apa maksudnya? Ya, betul. Jadi emang kita punya movement apa ya mencerdaskan bangsa bener. Oke. Wow. Berat kieu ya. Oke. Oke, jadi melalui perkumpulan orang-orang yang suka di bidang IT, itu mereka mendeliver pengetahuannya secara gratis. Secara gratis. Jadi emang oke. dulu di komunitas IT itu antara akademisi sama industri Oke. ada terjadi apa ya kurang Persimpangan. match lah, persimpangan ya. Industri kan biasanya lebih up to date ya dibandingkan dengan akademisi gitu. Makanya kita sebagai di komunitas yang bisa dibilang banyaknya praktisi gitu ya, harapannya bisa kan update gitu secara teknologi gitu. Nah, kalau cara delivery-nya gitu ya bisa bentuknya workshop, pelatihan-pelatihan kecil. Ya, bisa disebutkan nggak saat itu ketika masih berkomunitas tindakan ngedeliver pengetahuan berbasis IT-nya entah itu di ranah anak-anak SD, SMP, SMA, perkuliahan atau bagaimana prosesnya? Proses Dari deliver. mulai SMK sampai kuliah. Oke. Bahkan sampai kita bikin kelas gitu, kelas-kelas khusus private gitu. Ya agar informasinya bisa lebih sampai gitu. Bahkan buat yang mahasiswa harapannya udah masuk komunitas itu udah siap kerja. Gitu sampai ke sananya gitu. Dan itu free. Itu free gitu. Free. Ya, free. Sebentar, itu free. Nah, ketika membebas biayakan tindakan basis IT itu, Kang Arif sendiri dulu waktu kuliah di mana misalkan, terus ngapain juga harus menggratiskan kan kuliah sendiri Kang Arif itu gratis. Apa ya? Jadi Dulu kuliah di mana? Dulu kuliah di mana? dulu kuliah di APKIA. Di APKIA. Jakarta, ya. Di bidang IT juga. Di bidang IT juga, betul. Oke. Jadi dulu justru saya tuh berkomunitas setelah lulus kuliah. Oh. Gitu. Jadi mulai kerasanya itu ya sejak lulus kuliah masuk perusahaan IT, Oke. terus hingga akhirnya punya perusahaan IT juga gitu ya. Oh, sempat kerja di tempat lain dulu. Pernah. Berapa lama? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun jadi karyawan. Jadi karyawan, kemudian Terus hengkang? buka hengkang. Kenapa hengkang? Kenapa hengkang? Apakah tidak sesuai angkanya atau ada kegelisahan yang lain? Kalau sudah cukup punya kemampuan ya kenapa harus jadi karyawan terus gitu. Oh, oke. Jadi emang ada motivasi pribadi Apa itu motivasinya? yang menjadi pengusaha. Tidak mau selalu jadi karyawan. Iya, betul, betul, Oke. gitu. Ini yang kemudian menjadi kata kunci bahwa sejatinya ya betul bahwa kemuliaan itu untuk meraih suatu kemuliaan memang ya tidak semudah membalikan tangan. Yang Betul, awalnya kita ada di bawah Betul. untuk menjadi di atas itu itu proses panjang. tidak ada yang instan gitu. Oke. Jadi emang kita harus terjun dulu kan sebagai karyawan seperti apa, kemudian kalau udah tahu ilmunya, pengetahuannya, ya barulah gitu merintis gitu.
Karena kan Nah, yang menjadi trigger pengen udah deh aku keluar aja, apakah gara-gara gaji nages ngerasa gede cukup atau ada kegelisahan yang lain? ada sebuah keyakinan sih kalau menjadi seorang pengusaha itu kan dari 10 pintu ada 9 pintu yang dibukakan oleh Allah. Itu yang kamu pegang. Itu Oke, pegang. terus? Terus yang kedua merubah nasib. Hmm, Jadi di lingkungan keluarga saya kan emang nggak ada yang pebisnis. oke. Ya kalau ada dagangan mah ayahnya mau Iya. warungan mah gitu. Tapi sepertinya kalau saya lihat latar belakang keluarga saya nggak ada yang pebisnis ya. Oke. Sampai mengcreate sebuah manajemen tim yang solid gitu kan ya. Hingga ya sustain sebagainya gitu. Nah itu kan emang perlu perjuangan, perlu proses gitu. Oke. Ya kalau nggak dari saya siapa lagi ya? Ya mudah-mudahan pada akhirnya mah ya nggak harus nunggu punya modal besar gitu sebagainya. Ya bismillah lah modal eta unggul. Nah, pertanyaan yang lainnya adalah keberanian macam apa yang kemudian muncul dalam diri Kang Arif yang tadinya karyawan, udah deh aku jadi pengusaha aja gitu kan. Saya pikir untuk hal seperti itu kan tidak setiap orang mampu ya, tidak setiap orang bisa keluar dari wilayah zona nyaman itu. Betul. Nah itu gimana Ya memulai itu semua? selain tekad harus ada nekad, keberanian. Tekad dan nekat, tekad dan nekat. Betul itu. Tekad, nekat dan emang harus mulai gitu. Oke. Jadi apalagi kalau dulu kan kalau orang IT ibaratnya modal laptop, wifi udah cukup Oke. ya. Karena sumber daya yang paling besar itu di orang kan, Iya. skill, kemampuan gitu. Jadi kita tidak ada yang dijual kecuali jasa, Oke. servis lah gitu ya. Iya, iya, Jadi pelayanan. saat ada permasalahan di sebuah perusahaan atau instansi, justru itu peluang kalau buat orang IT itu kita hadir dan memberikan solusi gitu kan. Ini dia, Beba. Bagaimana kemudian dari kegelisahan bisa meraih perubahan? Karena tidak setiap orang yang memiliki setiap kegelisahan itu mengubah menjadi perubahan. Betul. Bisa jadi orang terjebak di kegelisahan itu sendiri. Hayo we mikir tuluy misalkannya, ai tindakanna eueuh Iya, gitu betul, kan ya. betul. Artinya ketika kita flashback dengan yang Kang Aip lakukan adalah bagaimana bahwa yang awalnya menjadi seorang karyawan karena tidak hanya menyimpan angan-angan aku ingin menjadi pengusaha tapi dilakukan tindakan itu. Artinya kan jadi karyawan ya misalkan kemudian berhenti. Nah sampai kemudian yang tadinya terbiasa dapat gaji bulanan itu sampai memutuskan itu teu digaji sabaraha bulan nepikeun ka kumaha carana tah. Kan kadang-kadang orang Ya, itu itu tidak betul. punya cukup keberanian untuk Ya. mengambil situasi seperti Tetap itu. harus berstrategi dan main cantik gitu Oke, ya. nah Jadi ini main cantiknya kumaha gitu, tah? tetap. Main cantiknya kumaha Jadi tah? buat teman-teman yang masih statusnya karyawan gitu ya harus ada saving money gitu. Ya minimal 6 bulan harus nabung dulu kan Oke. otomatis. Atau di lain waktu kerja ya ada waktu yang disisihkan buat freelance atau apa kan itu nambah penghasilan juga ya. Oke. Gitu. Itu awalnya gitu. Ya, sekaligus bukan hanya uang aja kan berarti pengetahuan pengalaman harus ditambah gitu Strateginya diantaranya adalah saving money, ya. kemudian bagaimana mengartikulasikan strategi pengetahuan yang dimiliki. Karena gini, teman-teman, pada satu ketika saya punya teman juga yang kena imbas dari pemahaman hijrah. Oke, ceritanya. Jadi aku punya teman, dia pegawai bank, sebutlah seperti itu. Pegawai bank. Karena dalam pemikirannya saat itu memahami bahwa menjadi pegawai bank adalah bagian dari aparatus tindakan ribawi. Oke. Dengan pemahaman sesaatnya dirinya, akhirnya dia akan memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Saya cuma tanya aja, emang ketika kamu pas keluar misalkan sudah ada backup kegiatan atau aktivitas yang bisa memenuhi kebutuhan minimal, kebutuhan kamu secara personal ataupun keluarga? Dia bilang nggak ada, Stad. Hanya sebatas ya kadang-kadang ya gaji juga misalkan 1 bulan ya belum selesai udah habis. Betul. Nah, saya tanya kalau kamu besok atau lusa keluar lalu bagaimana? Ya mencari-cari gitu. Nah, pertanyaannya apakah sudah siap dengan mental keluarga kamu? Nah, itu bagi yang udah berkeluarga ya. Iya, bagi keluarga. Ini Iya, kebetulan temanku yang udah berkeluarga. Nah, seringkali ini yang kemudian menjadi skip oleh teman-teman.
lompat-lompat aja tanpa ada perencanaan, tanpa ada sisi taktis dan strategi yang harus dimainkan. Nah, ini yang berbeda dengan Kang Arif, karena ternyata Kang Arif ketika ada kegelisahan sebagai karyawannya ingin menjadi pengusaha, beliau sudah memainkan tindakan tadi, taktis dan strategi sudah mulai dipakai. Nah, artinya bagi teman-teman yang hari ini barangkali mungkin merasa gelisah, aduh kurang jadi karyawan wae, aduh kurang jadi buburuh wae, pasang strategi. Misalkan dalam bayangan saya seperti ini, misalkan kita sudah 2 tahun nih misalkan jadi karyawan, pengen jadi pengusahanya kapan? Kasih target misalkan, udah deh fahami bahwa gimana aku bekerja hari ini adalah difahami sebagai tindakan kuliah kita. Jadi anggap target 2 tahun deh lah misalkan, orang rek gawe di Kang Aib misalkan, tapi saat beres 2 tahun orang jadi mandiri misalkan. Nah, pemahaman ini yang harus disiapkan, tindakan ini harus disiapkan, karena jangan sampai pilihan kita justru membuat kita jadi sama dengan bunuh diri. Betul. Kebanyakan gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi modalnya nekat wungkul, jadi tanpa persiapan, tanpa perencanaan. ya, akhirnya kerja lagi. Ayah buru. Beba, ini yang barangkali menjadi reflection buat kita semua, karena saya yakin setiap orang akan menggapai kebahagiaannya dengan caranya masing-masing. Orang punya mimpinya dengan caranya masing-masing. Namun seringkali kita terjebak dalam situasi yang kita sendiri yang membuat situasi itu menjadi keruh sejatinya, karena tidak dibarengi tadi nilai-nilai perencanaan yang matang. Misalkan kita sendiri masih belum cukup kuat atau kukuh dengan tujuan hidup kita sendiri, dan problemnya ketika seringkali kita tidak kukuh dengan tujuan hidup kita sendiri, masalahnya itu hanya gara-gara sering melihat kesana kemari tapi tidak didukung dengan konsistensi. Misalkan gara-gara tetangga usaha martabak, wah sigana euy rame ya, soalnya gara-gara tetangga orang Jawa martabak kabeli Innova 5 misalkan, padahal dia dagangkeun deui tadi Innova teh teu apaleun manehna mah. Dulu dijual sawah jeung dagang martabak, kan kadang-kadang aya nu kitu oge gitu kan nya. Terus gara-gara ningali gigireun tetangga orang dagang basreng, geus kabeli puso 5 misalkan, ngiluan dagang basreng, tapi nggak tahu taktik dan strategis. Nah, benang ku gegeran siga kitu. Apa ya gegeran bahasa Sundanya? FOMO. FOMO. Beturut munding. Ya, kamu kan mundingnya kan? Nah, kadang-kadang kita dalam bahasa lain benangku istilah naonnya hejotihang. Ya, betul. Hejotihang. Jadi mencela-mencele gitu. Kenapa? Karena kita sendiri enggak cukup kuat dengan keyakinan kita sendiri. Kamu jadi pengusaha, tegaskan pengusaha apa. Kalau mau jadi pebisnis misalkan, dalam pengertian yang lebih jauh lebih luas lagi, misalkan barangkali dalam hal apa. Nah, seringkali kita dibiarkan abstrak melihat itu semua. Oke, Kang Arif. Nah, ini kan yang membedakan Kang Arif dengan pemahaman kalau yang kita bicarakan hari ini misalkan berkaitan dengan istilah socialpreneur. Dalam literasi yang saya dapatkan, pemahaman socialpreneur itu sendiri kan sebenarnya baru booming itu di sejak tahun 70-80-an. Yang notabene ini booming di masyarakat Eropa yang saya tahu. Istilah socialpreneur ini muncul di tahun 70-an. Nah, saya melihat ada sedikit pembeda yang cukup luar biasa dengan apa yang dilakukan Kang Arif khususnya dengan rumah komunitas. Kalau di Kang Arif kan lebih kepada pemahaman socialpreneur-nya ini, kalau saya terjemahkan justru dari kegelisahan basicnya seorang karyawan yang ingin bertransformasi menjadi jauh lebih luas, kemudian terartikulasikan dengan tindakan dengan cara berbagi, pengetahuan dengan cara gratis dan seterusnya gitu kan ya, kemudian menerjemahkan menjadi rumah komunitas. Nah, sementara kalau dalam tradisi masyarakat Eropa dengan boomingnya socialpreneur, itu justru starting point-nya itu mereka pure dalam tanda petik ya pengusaha kapitalis pada umumnya gitu awalnya. Hanya gara-gara muncul kegelisahan, oh ternyata kalau kita cuman hanya sekadar mementingkan nilai kapital pribadi saja, ternyata banyak hal wilayah-wilayah masyarakat sosial yang tidak terselesaikan atas dasar misalkan
misalkan entah itu kebijakan tindakan dari pemerintah, butuh support system dari para pengusaha. Nah, saya melihatnya socialpreneur yang terjadi nun jauh di sana itu lebih kepada kesadaran bahwa ternyata dengan usaha yang kita usahakan sendiri itu bisa memberikan support system untuk kebaikan masyarakat. Seperti itu. Nah, di Kang Aib justru sebaliknya, bergerak di ranah sosial dulu, baru kemudian nilai-nilai usaha yang dibangun. Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa kemudian dari tindakan sosial, anggaplah seperti itu, dari tindakan sosial, awalnya berbagi, ternyata usaha oge tuntung nama misalkan dalam pengertian. Nah, itu bagaimana Kang Aib menerjemahkan pemahaman socialpreneur dalam pemahaman Kang Aib di rumah komunitas? Kalau latar belakang atau flashback ke belakang gitu ya, emang saya mengetahui istilah socialpreneur itu baru berapa tahun belakang ya baru-barulah ya gitu. Jadi emang dulu saya basically pengusaha, punya perusahaan IT, dan saya punya rezeki, punya tempat lah gitu kan ya, yang kita jadikan menjadi sebuah base camp buat komunitas. Itu kurang lebih 5 tahun. Kan kalau kita berkomunitas banyak kegiatan-kegiatan ya, banyak kebaikan lah. Ada yang berbagi ilmu, pengalaman, bahkan sampai ke lingkungan, penanaman pohon, bahkan mengedukasi jangan sampai gitu kan ya, buat pendaki gunung jangan masuk ke cagar alam. Oke, pelan-pelan. Apa aja tindakannya dari mulai penanaman pohon? Ya, kalau dari sisi lingkungan, penanaman pohon diantaranya. Kemudian ya mengedukasi buat teman-teman yang suka naik gunung, jangan sampai masuk cagar alam. Itu kan padahal basic komunitas Kang Aib dari basis IT. Tapi hobi saya naik gunung. Oke, lanjut. Apa lagi? Kemudian dari sisi pendidikan ya tadi ya, oleh komunitas IT lebih ke edukasi. Ya, bikin pendidikan, pelatihan lah, workshop kecil, sampai ke seminar gitu kan ya. Dan kita mendatangkan narasumber yang memang kompeten di bidangnya gitu. Kemudian di bidang sosial, nah ini sosial kan lebih ke peningkatan taraf hidup ya, ekonomi gitu. Nah, yang bisa dibilang baru-baru di saat rumah komunitas sudah jalan 5 tahun. Tetap bagaimanapun juga rumah komunitas harus ada dana yang sustain kan. Gitu. Makanya di tahun 2019 kita coba monetizing. Dengan cara flashback peluang apa aja ya yang bisa picuaneun gitu ya kemarin ya. Alhamdulillah akhirnya tercetuslah menjadi merchandise peluang usahanya, karena kita melihat pasti komunitas mah pasti buka identik dengan identitas gitu ya. Nah, kita bikinlah merchandise gitu tahun 2019 itu dengan sistem PO pre-order gitu. Karena, jadi diawali monetizernya dalam tindakan membuat produk-produk merchandise khusus untuk komunitas. Dan ya alhamdulillah dipercaya oleh beberapa komunitas, rumah komunitas sebagai ofisialnya. Gitu. Nah, kita mulai itu dari mulai produksi sampai pelayanan, langsung pengirimannya sama kita semua gitu. Hingga akhirnya kita harus ada platform atau aplikasi yang bisa mensupport kegiatan ini gitu. Alhamdulillah kan basicnya IT, saya dan teman saya co-founder juga namanya Bang Andi Rohandi, buatlah aplikasinya dan hingga akhirnya mempermudahkan ya gitu buat member komunitas yang melakukan pemesanan merchandise, dan ini juga sistemnya transparan gitu. Jadi ada sistem bagi hasil antar rumah komunitas sebagai penyedia dan komunitas yang punya hak cipta mungkin ya, gitu, hak cipta dari desain, logo dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu berjalan, awalnya iseng juga itu. Jadi cobain aja dulu lah 3 bulan gitu. 3 bulan berjalan, alhamdulillah ada rezekinya gitu kan ya. Yang tadinya saat itu digawangi berapa orang dari teman-teman itu? Digawangi 4 orang kurang lebih. 4 orang lebih. Jadi awalnya juga kita belum punya kami sendiri, masih maklun gitu Pak Ustadz. Seiring berjalan waktu karena kita sistem PO dan harus bisa ngatur ritme waktu kan ya kalau PO. Dulu kita 1 minggu masa PO, 2 minggu produksi, berarti minggu ketiga pengiriman serentak. Nah itu kan harus lebih lebih cepat lagi ya, karena permintaan kan biasa kalau pelanggan pengennya cepat gitu. Ya mau gak mau dari laba yang kita punya keuntungan
kita merintis bikin konveksi sendiri gitu. Dari mulai 1 penjahit, 2, 3. Nah, peralihan dari apa namanya? Dari ngamaklun sampai punya alat produksi itu butuh proses berapa lama? 3 bulan. Oke. Ya, jadi 3 bulan, sama 3 bulan kita masih maklun aja gitu. Nah, gimana caranya dalam waktu 3 bulan yang dari selama proses 3 tahun apa berapa tahun itu apa namanya Lebih sosial ya. apa bukan namanya ngamaklunkeun sampai kemudian Oke. karena itu bisa jadi zona nyaman juga loh sebenarnya. Bener nggak? Enggak juga. Nggak juga. Soalnya kan kalau maklun kita bekerja sama dengan konveksi lain ya. Oke. Di mana konveksi lain juga kan punya orderan yang lain. Oke. Hingga akhirnya Sering kita terbengkalai. terbengkalai, Oh, waktu oke. terutama bahkan yang paling parah masalah kualitas. Oh, urusan QC-nya ya. Intuisi yang tidak konsisten lah gitu kan ya. Nah, hingga akhirnya kita ya untuk mensiasati waktu supaya bisa lebih cepat, kemudian standar kualitas terjaga, mau gak mau tetap harus punya konveksi sendiri kan gitu. Makanya dari 3 bulan kita maklun punya margin sekitar belasan juta kalau nggak salah ya. Oke. Udah kita bikin konveksi aja. Yang dari margin itu dimainkan jadi modal alat Jadi produksi. modal. Betul sekali gitu. Oke. Nah, dari sana ya alhamdulillah berkembang. 1 bulan nama penjahit lagi 2, 3 gitu sampai sekarang gitu. Oke, nah ini kan akhirnya kita menjadi seolah-olah obrolan ini terjebak, seolah-olah rumah komunitas itu hanya sekadar berhenti di ranah konveksi ya gitu. Bagi kan? yang kenal rumah komunitas di tahun 2019 pasti identiknya dengan konveksi. Padahal tahun 2013 sampai tahun 2018 itu basecamp kita tuh selalu penuh setiap hari itu. Kan, gitu. Kurang lebih kalau saya hitung ada 30 motor mengular di Jalan Kembar di basecamp pertama itu. Oh, dulu di Jalan Kembar. Ya, sekarang sekarang di Cibaduyut. Oke. Itu kan udah berapa kali pindah ya, 2 kali lah di Kembar, Taman Holis, kemudian pindah lagi ke sini. Ini ketiga kali. Tiga kali. Nah, jadi sebenarnya kalau mau diterjemahkan nih, rumah komunitas itu apa sih sebenarnya gitu? Kan tadi kalau kita mendengar cerita Kang Arif seolah-olah berhenti di urusan konveksi. Gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih rumah komunitas itu? Iya. Hingga akhirnya rumah komunitas sebuah brand. Pada akhirnya menjadi sebuah brand. Iya, bisa dicaplok ku batur. Daftarin hakina gitu. Jadi kalau semangatnya sih socialpreneur gitu, istilah umum sekarang mah. Ya. Gitu. Jadi berwirausaha tapi tetap berwawasan sosial, di mana keuntungan yang kita dapatin bukan hanya untuk diri sendiri atau teman-teman di sini, tapi ada movement kebaikan yang dilakukan oleh komunitas. Nah, ini yang membedakan antara menjadi pengusaha kebanyakan dengan pengusaha yang melabeli diksi pakai istilah movement, adanya pergerakan. Nah, ini yang barangkali kata kuncinya nih. Jadi catat nih teman-teman, rumah komunitas itu not only urusan usaha, tapi ada nilai-nilai movementnya yang terhubung dengan urusan sosialpreneur. Nah, movementnya tuh kayak gimana sih? Movementnya rumah komunitas melalui brandnya, melalui tindakannya apa? Jadi kita bagi 2 mungkin ya. Jadi rumah komunitas sendiri punya movement, plus ada komunitas yang kita berkolaborasi. Pasti setiap komunitas punya movement juga ya. Minimal kegiatannya dia lah. Bisa kita support dari sponsorship ataupun yang lain sebagainya lah gitu. Tapi mau gak mau tetap rumah komunitas juga selain bisa ngebantuin komunitas, harus bisa punya movement sendiri gitu. Makanya alhamdulillah di tahun 2026 ini kita punya ada beberapa movement gitu. Yang pertama, podcast ini salah satu movement untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan harapannya sebagai narasumber dan host bisa menjadi amal jariah. Amin. Buat pendengar juga sama gitu. Terus yang kedua kita punya UMKM Merdeka gitu. Itu apa itu UMKM Merdeka? UMKM Merdeka itu ya tetap diawali keresahan ya dengan banyak para pelaku pengusaha yang tergantung atau bergantung di marketplace. Karena sekarang kan marketplace bukan saatnya untuk bakar uang ya, sekarang udah cari cuan gitu. Di mana biaya admin dan layangannya 20% potongannya tuh lumayan kan kalau buat pelaku usaha UMKM mah gitu. Nah, alhamdulillah udah jadi aplikasinya.
Jadi sistemnya bisa menggunakan website sendiri gitu. Oke. Buat para pelaku usaha. Ngawitan. Ya, Kang Arif, ya, si Kang Arif ngobrol kayak masih gak make wus, Wah, Kan tadi rusuh. Jadi kudu rusuh. Rusuh yang mampu memberikan pengaruh. Ya, ini kan sebenarnya bisa menjadi insight buat sejumlah teman-teman dalam berkomunitas atau dalam berusaha apapun. Nah, sebagian orang masih berhenti berpikirnya jangankan untuk membantu orang lain, membantu diri sendiri saja masih ngap-ngapan, kurang lebih seperti itu. Jangankan membantu atau membersamai misalkan usaha orang lain, usaha yang dikelola sama diri sendiri saja masih jauh pada taraf kepuasan yang dimaksud misalkan. Atau bahkan ada orang yang berpikir seperti ini, barangkali jangan ikut campur dengan urusan orang lain lah gitu lah. Belum tentulah dan seterusnya ya kan. Nah, ini yang kemudian orang mengambil jalan, udah deh kita munfarid aja, muntina sholat mah misalkan, agesnya nyorangan gitu kan ya, tidak mau berkolaborasi gitu kan. Nah, kenapa? Karena bisa jadi ada semacam ketakutan yang terjadi pada orang lain. Karena tidak sedikit misalkan, anggap misalkan ada orang yang membuat resep apa ini namanya? Tahu kebalik ya, tahu tibalik misalkan. Ada orang yang sampai tidak berani membagikan resepnya karena takut resep dapurnya dikuasai orang lain, akhirnya menjadi saingan orang lain dan seterusnya. Nah, kalau rumah komunitas yang saya tangkap dari penjelasan Kang Aib, terlebih bersedia mendampingi UMKM yang lain, artinya kan berbagi tips and trick di sana. Nggak takut apa misalkan rahasia-rahasia dapurnya diketahui orang lain hingga akhirnya nanti menjadi rival-rival yang baru dan seterusnya. Nah, menurut Kang Aib gimana penjelasan itu semua? Nggak perlu takut karena rezeki udah ada yang ngatur gitu ya. Nggak perlu takut, rezeki mah geus aya nu ngatur ngan gitu. sia nu hese di atur. Justru kalau lihat Rasulullah kita kan banyak resepnya supaya masuk surga, caranya kumaha dibagi-bagikeun kabeh sebagainya gitu. Ngaraya balad eta mah nya ngaraya balad. Tapi pada prinsipnya mah manusia itu kan makhluk sosial kita gitu. Dan setiap sebuah pergerakan nggak mungkin sendiri. Seperti halnya kita ngebangun rumah gitu kan ya, atau ngebangun usaha ya nggak mungkin sendiri. Jadi saya punya prinsip ya, kalau misalkan mau jalannya cepat ya bisa sendiri, tapi kalau berjalan cukup jauh harus berbarengan gitu. Nah, itu harapannya bisa sustainnya lama gitu. Itu tadi. Wow. Ya plus lebihnya ya harus ampun melinas lah etanya. Ngasih kebermanfaatan. Banyak-banyaknya gitu. Tapi kan lobana dimanfaatkeun. Udah siap dengan resiko. konsekuensinya. Oke. Geus lapang dadan pikadinya. Rumah Harli ada resiko da eta mah. Oke, Beba, jadi urusan rumah komunitas ini perlu dipahami bahwa rumah komunitas bukan hanya melulu urusan tindakan berbisnis melalui jalur konveksi, itu karena hanya salah satunya aja. Tapi difahami bahwa tindakan bisnisnya rumah komunitas ini justru bridging untuk menebar sejumlah kebaikan dan kebermanfaatan. Satu. Betul. Kedua, tindakan kebermanfaatan dan menebar kebaikannya itu tidak pelit untuk berbagi kepada yang lain. Bahkan rumah komunitas ini bersedia untuk bersama-sama berkolaborasi misalkan, atau sekadar mendampingi biar usaha misalkan nih Kang Opik nih usaha kopi misalkan tidak tahu bagaimana berbisnis, taunya cuma ngeracik doang misalkan. Nah, nanti sama teman komunitas ini dibersamai gitu. Misalkan tuh Cahaji Iroh tuh nuker emok tuh. Cahaji Iroh misalkan dagang lotek, misalkan loteknya ngeunah, ramuana ngeunah, tapi nggak tahu bagaimana pemasarannya, nggak tahu bagaimana urusan nge-manage keuangannya, itu bisa ditemenin sama teman rumah komunitas. Didampingi gitu ya, bagaimana nge-manage keuangannya, bagaimana misalkan ngebangun iklan dan seterusnya. Itu tindakan rumah komunitas. Jadi lebih ke sistemnya yang dibangun seperti apa. Oh, jadi termasuk membersamai bagaimana misalkan anggap jika bakal usaha A itu dibersamai dengan urusan sistemnya. Iya, betul. Jadi
Ya sekarang kan zamannya teknologi. Oke. Mau gak mau teknologi itu kan harus kita manfaatin menjadi sebuah kemudahan. Jadi ya alhamdulillah itu karena backgroundnya teman-teman di sini ada orang IT gitu ya. Jadi ya pemanfaatan teknologi itu harus kita coba gitu. Ya misalkan dengan adanya website sendiri di rumah komunitas, kan order itu udah online. Tapi zamannya sekarang beli online kan gitu. Nah itu udah kita handle bahkan sampai ke sistem produksinya gitu, sistem produksinya bahkan sampai pengirimannya, bahkan sampai ke informasi apa yang kita butuhkan ada gitu. Nah kira-kira nilai plus yang didapatkan bagi orang yang mau misalkan berkolaborasi dengan rumah komunitas, misalkan itu ayah Codah tuh, Codah damang Codah, aduh Codah, Islami tetep pangjeng Codah. Kira-kira nih sebagai sosok Codah nih ya yang hadir di sini, misalkan dengan usahanya, jika bergabung dengan berkolaborasi dengan rumah komunitas, beliau sebagai pengusaha Batagor, kira-kira apa benefit kalau bergabung dengan rumah komunitas? Ada banyak, saya coba urutkan. Yang pertama dari sisi database ya, bagaimanapun juga pada saat kita ada usaha kan konsumen itu beli ya, berbedanya kalau kita website sendiri berarti database transaksi pelanggan kita miliki. Berbeda pada saat teman-teman jualan di marketplace, database pelanggan transaksi dikuasai oleh pihak marketplace. Itu berarti kedaulatan database gitu. Wah, iya geus bahasa IT deui wae. Terus lanjut baik teu ngarti tuluy dengekeun. Yang kedua gitu kan dari sisi potongan. Nah, kalau di kita gitu kan ya, kita ada movement UMKM Merdeka ya. Gitu. Kalau yang berkolaborasi dengan kita, kalau marketplace kan potongannya dari omset di 20%. 20% gitu kan ya. 20% dari omset. Dari omset gitu. Kalau dengan kolaborasi Merdeka kita 5% dari profit. Eta ge lamun teu untung mah teu kudu mayar. Nah gitu Codah dengekeun tah. Mata kudu gabung jeung kolaborasi Merdeka. Sabab lamun bergabung dengan kolaborasi Merdeka tidak dari profit yang diambilnya. Tidak dari omset. Tidak dari omset yang 20% itu. Tapi dari profit. Eta ge mun aya. Bahkan itu kecil juga kan, 5% bukan 20% lagi. 5%. 5% aja gitu. Pun dengan catatan lamun aya. Lamun aya untungna profitna. Mun eueuh mah doakeun we sing aya. Tetapi doakeun mulai profit supaya naon server kabayar. Wah, ya server kabayar mah. Nah itu diantaranya adalah bagaimana kemudian ternyata bukan hanya sekadar urusan usaha, tidak sekadar urusan bagaimana kita berdaya di dunia, tapi hadirnya kita justru bisa memberikan kebaikan pada dunia. Nah teman-teman barangkali sudah bisa membedakan mana tindakan rumah komunitas dengan basis IT-nya berkembang sedemikian rupa hingga mampu membantu sejenis ragam usaha apapun yang mau bergabung. Tadi sudah ketahuan nih benefitnya bahwa tidak dari bukan dari omset, tapi dari profit. Pun itu cuma diambil 5%. Dengan catatan itu pun kalau ada. Nah, artinya ini menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman untuk segera bergabung dengan rumah komunitas atau sekadar dalam artian saya baru memulai nih, bagaimana dan seterusnya. Ini ruang rumah komunitas sangat terbuka untuk berkonsultasi bahkan sampai pada tindakan eksekusi mudah-mudahan jika seperti itu. Nah, ini yang kemudian bagi saya mencatatkan sendiri bagaimana pembeda tindakan socialpreneur di masyarakat Eropa awal misalkan yang mereka basisnya dari masyarakat kapitalis, anggaplah seperti itu misalkan, yang baru ngeh kemudian ternyata kaya sendiri itu nggak asik juga ternyata, tapi bagaimana dengan kekayaan yang kita miliki itu mampu memberikan dampak kebaikan bagi yang lain. Itu baru di masyarakat Eropa baru ngeh di era tahun 70-80-an. Sementara dalam tradisi Timur atau Islam pada umumnya, pada khususnya misalkan justru tindakan usaha apapun, bahkan yang tidak usaha pun tetap memberikan sejumlah kebaikan. Misalkan orang yang tidak punya usaha sekalipun
terkena zakat fitrah. Ya kan? Artinya apa? Ini menjadi trigger dalam ajaran kita untuk memberikan sebaik-baiknya manusia yang tadi Kang Arif bilang memberikan manfaat. Tah ku cicing wae kudu bisa ngaluarkeun zakat. Nah, gimana caranya agar kita bisa memberikan kebaikan dan kebermanfaatan. Nah, ini yang kemudian memang diksi socialpreneur dalam tradisi Islam tidak seheboh di Eropa yang baru sadar kemarin-kemarin. Karena kenapa? Dalam tradisi Islam bidang maliyah atau tindakan bermuamalah, berniaga, berusaha tanpa harus disebutkan mereka sebagai socialpreneur pun dalam tindakan kesadarannya sudah socialpreneur. Kenapa? Karena ada zakat, ada infak, ada sodakoh, dan banyak ada wakaf. Artinya mereka yang berkesadaran kepada nilai-nilai ilahiyah ini pasti akan memberikan kebaikan pada tindakan apapun. Nah, cuman problem di kita hari ini adalah seringkali tindakan-tindakan kebaikan ini yang sering disalahgunakan. Karena kenapa? Karena kalau kita mengenal tindakan socialpreneur nih, misalkan mengenal socialpreneur di Indonesia, diantaranya ada sosok misalkan yang paling heboh ini yang terkenal adalah contoh misalkan yang saya tahu misalkan di Indonesia itu ada Ibu Susi. Oke. Ibu Susi itu yang notabene basicnya misalkan nelayan dari nol misalkan sampai dia punya hari ini punya maskapai dan seterusnya yang selalu support sistemnya diantaranya melalui tindakan bagaimana beliau membersamai para nelayan. Itu tidak hilang sampai sekarang walaupun dia sudah punya maskapai dan seterusnya. Nah, kalau di negara yang lain socialpreneur yang dimaksud dalam perspektif barat ini bisa kita lihat di sosok seorang di Bangladesh itu ada Muhammad Yunus kalau nggak salah namanya, Muhammad Yunus. Beliau orang yang support kepada pergerakan di mana pada saat itu banyak semacam di orang manaonnya rentenir. Rentenir. Nah, justru dengan pergerakan Muhammad Yunus dengan perbankan yang berkeadilan ini yang menjadi basis perubahan. Nah, teman-teman, artinya di bidang apapun teman-teman bermain dalam usaha apapun sangat mungkin bergerak di ranah kebaikan dengan cara apapun sebagaimana teman-teman pahami, sebagaimana Kang Arif melalui rumah komunitas yang tidak hanya berhenti pada tindakan nilai-nilai kapital semata, tapi mampu memberikan kebermanfaatan bagi umat. Bebe, ini yang penting dalam urusan kalau kita pahami sebagai tindakan socialpreneur. Kang Aib, barangkali ada nggak pesan yang ingin disampaikan Kang Aib kepada teman-teman, entah itu bagi mereka yang baru punya niat, mereka yang sudah bergerak tapi merasa sendiri, mereka yang sudah bahkan ada yang di level kapok berkomunitas, nu aya ge katipu wae misalkan dan seterusnya. Barangkali ada yang mau disampaikan Kang Aib. Oke. Yang pertama, tumbuh itu tidak bisa sendiri. Ya, selayaknya diskusi pasti perlu teman ngobrol tuh ya. Oke. Selain tadi manusia itu fitrahnya makhluk sosial. Jadi teman-teman yang belum punya komunitas, saya anjurin sih, saranin lebih baik berkomunitas sesuai dengan passionnya masing-masing. Oke. Karena kan komunitas itu hadir diawali dengan interest atau hobi yang sama. Oke. Nah, setelah itu kan kalau kita bisa nelaah banyak pintu-pintu rezeki di dalamnya. Ya, selain nambah relasi, nambah ilmu, pengalaman, pengetahuan, ya ayat tambah jodoh, teman hidup itu kan ya. Insya Allah tadi mun laku gitu. Jadi ya bersegeralah kalau saya mah gitu. Karena ya di saat teman-teman punya circle yang positif, ya tetap cari komunitasnya yang positif, terutama yang dilihat dari kegiatannya gitu kan ya. Nah, baru nanti selanjutnya akan ngalir begitu aja gitu. Selama kita memberikan energi yang positif, pasti dibukakan pintu-pintu yang positif juga. Wah. So, Bebe bisa jadi dari urusan hobi bisa melahirkan money. Bisa jadi dari urusan berkomunitas hidup menjadi tak berbatas. Namun hidup tidak cukup sekadar urusan cuan. Namun bagaimana kita bertuhan agar kita tetap berperadaban. Asik. Keren. Mana wisan? Ayam meureun. Siap. Serek nanya, baralik ke head siap. Ngopi lah. Kopi.
Iya enak tadi. Wah iya. By the way, Ip, ini kamu bisa ceritain nggak produk ini, Ip? Sebelum nanti teman-teman ada Coda, ada CMN yang mau bertanya, Ip. Ceritain, Ip. Ini bagian dari movement rumah komunitas. Namanya apa? Kita mensupport dari si promosi. Nama brandnya Opiun. Opiun. Cik, dengerin itu. Tahu tibalik. Tuh, Opiun. Ada tahu tibalik ori, tahu tibalik pedas, ada ekado, ada cakwe ayam. Instagramnya ada di Instagram Opiun_. Masya Allah tuh. Terus ya jadi tak naon ya. Nah, itu apa lagi tuh Kang Ip? Ya sambal puruluk di dapur Saujana gitu. Jadi cocok ya nasi panas diperlukan ieu sigana. Wah, sambal puruluk. Wah. Gimana? Siga buatan orang Ciwidey mah pasir jambu. Sambal puruluk pasir jambu. Enak. Luar biasa. Oke. Mana witan? Ayam. Bororek dibubarkeun ku aing ya acara. Oke, Tan. Saya ingin bertanya khususnya untuk Kang Arif sendiri Aduh. sebagai founder rumah komunitas. Oke. Sekali deh, mana witan? Ayam. Baik, Sega mamah ledeh ya mah. untuk Kang Arif dan Ustaz Resian Fahmi, ini ada sedikit pertanyaan yang berkaitan tentang social planner itu sendiri. Oke. Bagaimana cara menyeimbangi antara misi sosial dan kebutuhan untuk membayar operasional bisnis? Oke. Nah, Oke. Siap. Thank you. Makanya Pak, langsung ku praktisi dijawab oke yo mah. Langsung ku praktisi. Bagaimana cara mengimbangi antara tindakan yang berbasis sosial dengan mobilitas tindakan itu sendiri? Ya, ini mah curhatan dari CEO baru ini. Ya, oke, Kang Adi. Yang pertama, ya rumah komunitas kan bisnisnya udah running 7 tahun ya gitu. Oke. Itu tetap harus dijaga gitu ya, dengan overhead yang setiap minggu, setiap bulan yang harus teman-teman jaga gitu. Terus ya di saat kita ada sebuah movement sosial, saya mah suka simple sih gitu. Jadi mau ngadoa kalau teh berarti rinci aya nama. Detailnya proposal teh kudu detail. Ya Allah. Bisa salah tafsir. Nah, teh gitu. dan salah alokasi bang nama etanya gitu. Jadi tetap kebutuhan karena kita udah punya tanggung jawab ya di sini dan ada timnya gitu, itu terpenuhi dulu gitu ya, karena mereka juga punya keluarga, anak istri gitu. Itu yang utama. Yang kedua, baru kita setiap movement yang harus realistis juga dengan kemampuan kita gitu. Nah ini juga sebetulnya kan menjadi sebuah tantangan buat kita selaku tim rumah komunitas gitu. Nah ini yang mau saya tanyakan juga ke Pak Ustadz. Itu kadang-kadang kita tuh movement tuh banyak katanya, atau nggak banyak sih 1, 2 tapi proyeknya besar gitu kan ya, gitu. Kayak sekarang, alhamdulillah kita punya lahan yang kita sebut Madinah Camp. Dan insya Allah kita doakan juga buat teman-teman, insya Allah kita mau bikin masjid gitu ya. Doakan, kemudian nanti pengen punya ruang buat komunitas kalau meet up ya nggak harus selalu di kota, tapi di alam juga bisa gitu kan ya. Dan itu kan sebuah dana yang nggak sedikit ya gitu. Sedangkan kita bisa dibilang punya circle juga di komunitas yang bisa jadi seorang pengusaha ataupun orang kaya yang punya dana gitu. Nah, mungkin dari Ustadz ada tips bagaimana mengajak teman-teman supaya bisa join dalam kolaborasi sosial ini. Nah, ini dia yang menarik di teman-teman rumah komunitas, karena kemudian sebagaimana tadi disampaikan bahwa tidak hanya sekadar untuk kepentingan kemandirian rumah komunitas saja, namun kemudian mampu melebar kepada tindakan yang lain. Di antaranya rumah komunitas melakukan inisiasi membuat sebuah rumah ibadah atau masjid lebih tepatnya di daerah Arjasari ya. Arjasari yang harapan besarnya wilayah tersebut bisa diaktifasi oleh sejumlah komunitas dengan berbagai kegiatan bermanfaatnya. Nah, mengenai pertanyaan tadi, kalau dalam kita flashback kepada misalkan bagaimana Islam
generasi awal misalkan pasca kenabian berarti dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin atau kehalifan itu kan pergerakan movementnya itu melalui diantaranya melalui dihadirkannya Baitul Mal. Baitul Mal yang pada setiap tindakan entah itu melalui pengambilan dari zakat, infak, sedekah, bahkan dari harta rampasan sekalipun itu kan aturannya sudah ada tuh. Bahkan buat para pengelola sendiri sudah ada. Yang kita pahami sebagai ayah hak amilin. Nah seringkali hal ini yang barangkali di pengalaman kita atau di pengalaman kebanyakan ini yang terjadi tidak transparan, seringkali tidak transparan, akhirnya muncul kecurigaan, ngalag-ngalag kenceleng masjid lah dan seterusnya, padahal biaya amilin lebih besar daripada biaya yang sedekah. Nah itu kadang-kadang itu yang terjadi. Nah artinya bahwa urusan bagaimana sejatinya menghadirkan tindakan berkeadilan, melahirkan tindakan memberikan kebaikan atau kebermanfaatan, itu sebenarnya bukan hanya ada pada tindakan gagasan saja, tapi sudah ada dari niatan dari awal sudah memang hadirnya untuk memberikan kebermanfaatan. Nah, jika dilahirkan tindakan yang tadi misalkan tidak berbasis pengetahuan, tidak berbasis niatan yang luar biasa, lagi beres sabaraha wae ge anggar bakal manggi kurang. Iya, betul. Nya buktina loba jelema anu korupsi itu justru posisi jelema anu angkana luar biasa padahal tapi masih kena korupsi. Nah, nilai-nilai kebaikan ini yang dibutuhkan dalam situasi hari ini ketika tadi misalkan masih carana tindakan sosialnya masih biar mayang gitu kan ya terus menerus, nilai-nilai transparansi itu harus dijaga gitu kan sebagai ikhtiar untuk menjaga kepercayaan. Kemudian tadi kadar, jangan sampai kadar yang kita takar itu lebih loba yang disakuanana tibatan itunya. Nah, nilai-nilai sebetulnya kan kita jauh lebih paham sebenarnya. Sebenarnya kita jauh lebih tahu. Nah, cuman gogodana tuh ya kita sebagai manusia yang terus-menerus diyuwas wisufi sudurinasna yang tidak pernah berhenti, ini yang seringkali kita kalah justru oleh hawa nafsu kita sendiri. Jadi sih seringkali kekalahan kita bukan gara-gara urusan jumlah uang, tapi lebih gara-gara kita kalah oleh diri kita sendiri. Karena misalkan yang saya tahu yang misalkan kita melakukan tindakan analogi saja misalkan kalau boleh dianalogikan misalkan. Satu tindakan misalkan ngangarip tadi misalkan dengan target membangun masjid misalkan butuh uang 10 juta misalkan. Jika dibagikan dengan ada anggota komunitas yang berjumlah 10 orang misalkan. Butuh kusabara urangan. Bisa 1 juta ewang ya. Bisa 1 juta ewang sebenarnya bisa beres. Tapi karena tidak setransparan atau mungkin tidak sedetail seperti itu menghitungnya, kadang-kadang duit geus cukup open donasi nama anggar tuluy dibuka gitu kan ya buat pengembangan yang lain. Nah, artinya kan kata kuncinya tidak terbuka dengan yang lain. Artinya kan bisa jadi kita melakukan satu tahap sudah selesai, berikut dengan reportnya. Sudah selesai tahap dengan reportnya, dan ini dengan cara seperti itu mungkin idealnya justru akan memberikan rasa kepercayaan umat kepada kita semakin baik gitu. Siap. Kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal urusan pengelolaan tadi. Sudah ada haknya, sudah ada bagian-bagiannya. Jadi pos yang tertib, pos yang sudah disepakati bersama itu tinggal dijalankan. Karena problemnya seringkali aturan sudah ada tapi tidak ada penegakan aturan. Siap. Di lalu lintas misalkan rambu-rambu lalu lintas banyak, aturannya banyak. Untuk apa pertanyaannya? Untuk memberikan kemaslahatan bagi pengguna jalan. Tapi apa yang terjadi jika aturan itu tidak ditegakkan? Nah, problemnya seringkali tahu aturannya, ada aturannya, tapi tidak ditegakkan. Itu yang membuat banyak kecelakaan. Thank you. Mantap. Mangga, sok. Mana Mang Asep? Mang Asep? Perkenalan dari komunitas mana? Asik. Ayo Mang Asep. Mang Asep. Mana Nah. perkenalan enggak?
Mana Witan? Ayam meren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya, Ustaznya. Siap. Sangat menarik sekali ya, maksudnya dari backgroundnya Kang Arif yang di bidang IT ya. Ya tentunya saya pikir di Indonesia ini tuh banyak sekali orang-orang pintar ya, orang hebat gitu. Ya. Nah berhubungan dengan IT, pernah nggak sih kepikiran bikin aplikasi semacam kayak Shopee tapi yang ngelola khusus orang Indonesia gitu kan? Harusnya sih bisa gitu kan. Nah untuk salah satunya memerangi atau istilahnya apa ya, menyaingi si aplikasi Shopee tersebut. Contoh misalnya kayak sekarang kan banyak Indomaret yang tokonya sama tapi lebih ke Indonesiaan lah gitu. Misalnya yang ngelola emang warga pribumi gitu, misalnya entah Indah Mart atau Indah Rasa. Tapi konsepnya benar sama gitu kan. Jadi orang sepintas kelihatannya itu Indomaret padahal bukan. Nah, untuk di aplikasi online sendiri gitu, pernah nggak sih di komunitas IT kepikiran ingin menyaingi Shopee dengan membuat platform semacam Shopee tersebut tapi yang punya warga pribumi sendiri. Oke. Nah, itu sih Oke. mungkin. Jadi pertanyaannya apa? Nah, itu dia. Pertanyaannya Paham. bisa nggak sih orang IT menyaingi membuat platform atau membuat Sejenis Shopee. sama persis seperti Shopee Ya, yang marketplace. mungkin kalau yang ngelolanya warga pribumi mungkin dari segi potongan bisa inilah membantu UMKM yang khususnya warga pribumi. Siap. Ya. Thank you. Applause Bang Asep. Ya. Ayam meren. Silakan Kang Aib. Ya. Ulas lagi. Tadi kan udah Ya. dikasih clue-nya. Sebetulnya sih sebelum adanya toko oren sekarang kan sebelumnya ada Bukalapak yang itu bisa dibilang Lokal pride. pride banget gitu kan ya, walaupun hingga akhirnya Kalah. posisi atau dijual sahamnya kan Ah, gitu. Kemudian sama kan Tokopedia itu yang punya siapa? Lokal pride juga. Apa juga gitu. Ya makanya tadi kalau saya ya kata Pak Ustadz bilang kan gitu ya, tergantung tujuannya kan gitu. Kalau hanya sekedar uang aja, di saat ada yang akuisisi dengan nominal yang cukup besar, tetean gitu ya, ya pasti tergoda gitu. Ya. Tapi di saat ada motivasi yang lain buat kemaslahatan umat, pasti itu beda sih. Pasti akan dipertahankan gitu. Makanya rumah komunitas hadir dengan mempunyai UMKM Merdeka. Ya mungkin sih lebih baik para UMKM punya efek sendiri, ya seperti rumah sendiri. Ibaratnya mah kalau misalkan toko sendiri lah di offline-nya gitu kan ya. Mangga tuh mau dipercantik, mau diperbesar, gitu kan ya, gudangnya, sebagainya itu bisa gitu. Karena pada saat kita ya punya marketplace gitu ya, pasti perangna lain sesama pelaku usaha, geus negara gitu. Jadi Kang Asep, sederhananya rumah komunitas itu sudah punya platform itu. Punya. Itu yang tadi dijelaskan. Ya. Kalau pakai marketplace misalkan, itu kan dapatnya sampai 20% dari omset. Gitu. Kalau pakai platformnya rumah komunitas itu cuman 5%. dipotongnya 5%, tapi dari profit. Dengan catatan itu juga lamun memang aya profitna, karek dipotong 5% mun eueuh mah teu naon. Nah, artinya platformnya ini sudah ada gitu. Tinggal nanti barangkali nanti harus ada session khusus barangkali ini ya. Betul. Penting ada session khusus atau bahkan video sosialisasi. Ya, Bagaimana platform yang ditawarkan sama rumah komunitas ini bisa working oleh teman-teman. Udah terasa ada segala rupana. Ini harus disampaikan juga nih nanti betul. Jadi saya pesan nih ke teman-teman rumah komunitas untuk bikin semacam video sosialisasi bagaimana mengaplikasikan platform rumah komunitas ini sampai benar-benar terasa bener ya. 5% dicokotna oge misalkan ke 20% seperti platform kebanyakan. Oke, gitu ya. Jadi bagi yang lain silakan komunikasi dengan teman-teman rumah komunitas. Bahkan bonusnya yang saya tahu nih, bonusnya ada fasilitas website kalau nggak salah, bener Kang Ip? Betul. Gimana ceritanya itu tentang fasilitas website? Jadi teman-teman yang mau join dalam movement kebaikan ini gitu ya, tinggal kunjungi websitenya rumahkomunitas.com, nanti ada UMKM Merdeka atau di website umkmmerdeka.com sendiri gitu. Nanti akan dijelaskan di websitenya
tata cara penggunanya seperti apa, termasuk benefitnya seperti apa. Bahkan tutorialnya udah ada. Oke, jadi nanti akan diajarkan. Baik itu secara online ataupun offline. Oh, bisa ya? Oke. Bisa itu nanti. Ya minggu kemarin kita udah lakukan sosialisasi juga gitu ya. Jadi sebetulnya ini tinggal tahapan sosialisasi aja. Oke. Gitu, insya Allah gitu. Termasuk bikin ini Kang Aib penting menyampaikan semacam sejumlah testimoni dari teman-teman yang sudah ya betul gitu. Ya, doakannya semoga lancar ikhtiarnya Ya. atau kita kan lebih ke kemaslahatan umat Ya. gitu. Dan bidangnya ini tidak terbatas pada hanya ranah konveksi kan? Ya, bukan hanya sekedar fashion, Oke. baik itu kuliner, bahkan kecantikan dan perawatan kulit. Ini kategorinya ada banyak. Oh, ada kategorisasinya banyak. Properti, Oke. agrobisnis, apapun lah itu, yang bisa kita pasarkan secara online. Oke. Siap. Ada yang lagi? Yang lain silakan. Satu orang lagi sebelum can adaan waktuna. Silakan Kaisa. Manawita. Ayam meren. Tad, mau nanya, tutorial menjadi orang baik seperti apa? Aduh, tutorial jadi orang baik mah. Jangan buruk saja itu selesai. Oke teman-teman, untuk menjadi orang baik, salah satu tantangannya adalah jangan pernah bosan untuk berbuat baik, karena banyak orang yang juga tidak cukup bosan untuk berbuat jahat. Ada. Eta quote. Oke, Beba. Terima kasih pada malam hari ini dengan kedatangan tamu yang luar biasa, dan kita juga bisa mendapatkan sejumlah banyak insight kebaikan dari Kang Arif melalui rumah komunitas, bahwa sejatinya melalui hobi bisa melahirkan money. Tapi bukannya sekadar urusan itu, namun bagaimana dari kebaikan yang kita dapat itu bisa memberikan sejumlah manfaat bagi umat. So, teman-teman, mari kita terus berbuat baik tanpa harus capek menjadi manusia baik. Manawitan! Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Hatur nuhun. Manawitan!